Sebagai calon pendidik, pasti akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah guru abad 21. Lalu, apa sajakah hal-hal yang harus kita lakukan agar mampu memenuhi kriteria guru abad 21? Mari kita bahas bersama saya, Raindini Citra Handayani, dan dosen panutan kita, Pak Rohmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Kita memasuki era baru di abad 21. Jadi sebagai calon guru, calon dosen memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi calon guru dan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau kita lihat kompetensi yang harus kita miliki sebagai calon guru dan dosen abad 21, itu harus menguasai 4 kompetensi dasar, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Tapi tidak cukup itu. Sebagai calon guru dan dosen abad 21, sebagai proses yang harus dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, tentu kita harus senantiasa bisa menunjukkan bagaimana komitmen kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 betul-betul real. Real dalam hal apa? Real dalam penguasaan materi. Ini yang pertama. Dan untuk bisa menguasai materi yang maksimal, itu tentu teman-temanku, mahasiswa di seluruh Indonesia harus memulai dulu dengan yang pertama saya katakan niat. Niat sebagai calon guru dan dosen itu penting karena komitmen kita, segala yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah. Nah, ini penting. Jadi kalau semua sudah kita niatkan untuk ibadah, maka hal terkecil pun akan memiliki nilai. Nah, nilai inilah yang sebenarnya akan menjadi kekuatan, motivasi, inspirasi, imajinasi, harapan agar tetap bisa memberikan kontribusi, pemantik motivasi, pemantik imajinasi, sehingga mampu menginspirasi multi generasi di seluruh Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam posisi untuk bisa mengejawantahkan bagaimana posisi kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 yang betul-betul kompeten, tentu tidak bisa dilepaskan ketika kita sudah memiliki niat. Itu menjadi sebuah komitmen. Maka ketika kita sudah memiliki niat dan komitmen sebagai calon guru dan dosen abad 21 yang kreatif, yang inovatif, yang unggul, dan kompeten, tentu tidak bisa kita hanya berlenggang kangkung, duduk manis, atau istirahat. Kita harus melakukan upaya-upaya yang sinergis, yang bisa mendukung ini. Karena apa? Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan. Untuk apa? Yang kedua, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Mengapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat? Karena ini menjadi salah satu orientasi upaya kita untuk bisa menguasai materi. Karena dalam posisi menguasai materi ini, calon guru dan dosen abad 21 harus memiliki Formula 4C, menguasai Formula 4C, 4 keterampilan abad 21. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Jadi 4K ini, Formula 4K ini harus dikuasai. Untuk apa? Untuk menunjang bagaimana teman-teman ini sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menguasai 6 literasi dasar. Sebagai sumber belajar, sebagai sumber literasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena itu penting. Penguasaan 6 literasi dasar, literasi menulis membaca, ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Kemudian literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan. Ini menjadi salah satu paket. Bagaimana calon guru, calon dosen abad 21 itu betul-betul menguasai materi secara menyeluruh, secara komprehensif. Dan ini akan mampu melibatkan semua komponen secara tekstual, kontekstual, dan juga melibatkan konteks kesemestaan alam. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa berarti belajar hidup dan kehidupan, berbasis teks, konteks, dan konteks. Sebagai calon guru dan dosen, kita membutuhkan keterampilan bagaimana berkomunikasi untuk menyampaikan ide dan gagasan cemerlang yang tentu akan berdampak kepada seluruh generasi di NKRI.
Dan ini menjadi salah satu bagian penting kenapa saya katakan belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat itu akan menjadi bagian penting untuk bisa menguasai materi secara utuh. Keutuhan itu tentu tidak akan lepas dari yang ketiga, menguasai metode, model pembelajaran inovatif. Karena dengan model, metode pembelajaran inovatif ini, tentu kita akan mampu bisa merealisasikan, melakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan ini menjadi salah satu bagian penting sebagai calon guru dan dosen abad 21, teman-temanku yang hebat dan luar biasa akan mampu menunjukkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber belajar dalam bentuk buku, bagaimana mampu memanfaatkan sumber belajar dalam bentuk online, seperti yang ada di perpusnas.go.id, di digital.id, di kemendikbud.go.id, ataupun di website-website jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu merupakan bagian upaya mengintegrasikan proses belajar dan membelajarkan diri dan juga penguasaan model metode inovatif, dan itu akan berdampak. Maka kalau tadi saya katakan yang pertama punya niat untuk ibadah, yang kedua belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, yang ketiga itu menguasai model dan metode pembelajaran secara inovatif, yang keempat membangun super team. Membangun super team. Super team ini harus dibangun melalui jejaring, baik itu yang ada di dalam kelas, di luar kelas, di dalam kampus, di luar kampus, di dalam kampus kehidupan dengan masyarakat, keluarga, dan juga yang lain. Nah, disinilah kekuatan kita. Membangun super team ini akan membantu upaya kita untuk menjadikan semua ide dan gagasan kita itu bermanfaat dan maslahat. Karena apa? Ide gagasan yang kita urai, yang kita ejawantahkan, yang kita bagikan, itu akan memberikan satu kontribusi nyata bagaimana kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 mampu menunjukkan karya-karya idealisme kita, karya-karya inovatif kita, dan tentu itu akan berdampak pada diri kita untuk penguatan branding kita. Mengapa saya katakan demikian? Dengan membangun super team kerjasama ini, teman-teman akan bisa menunjukkan apa yang katakan Pak Hermawan Kartajaya dengan PDB, positioning, different, dan branding. Jadi teman-teman sebagai calon guru dan dosen abad 21 harus bisa memiliki PDB, positioning, sadar betul posisinya saat ini sebagai apa. Kalau kita masih sebagai mahasiswa S1, S2, S3, tentu masih memerlukan upaya proses pembelajaran berkelanjutan. Dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam diri kita, dengan teman kita, dengan dosen kita, ataupun dengan siapa saja, dengan guru-guru, dengan masyarakat, dengan keluarga, dan semua komponen itu tentu akan berdampak. Sebagai contoh apa? Kita membangun super team, kita kerjasama dengan, kita mengenal teman-teman guru bahasa Indonesia di MGMP yang memiliki kompetensi penguatan, yang sering menulis novel, nulis cerpen, nulis ide-ide gagasan, model-model pembelajaran inovatif, media pembelajaran. Itu akan menginspirasi, memotivasi kita. Dengan kita membangun jejaring dengan teman-teman MGMP, lalu dengan Badan Bahasa, dengan Kantor Bahasa, lalu diadopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, di IKAPROPSI, di Asosiasi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini semua di HISKI, ada di MLI, itu semua akan menjadi bagian penting. Loh, Pak Romadi, kan kami masih mahasiswa. Tidak masalah. Justru disitulah kekuatan kita membangun super team dari semua lini, semua aspek. Maka ketika yang keempat saya katakan membangun super team ini penting, karena ini akan bisa melatih jejaring kita, membangun jejaring kita, dan disitulah kekuatan kita akan menunjukkan kompetensi kita, keunggulan kita, daya saing kita, dan disitulah sebagai calon guru dan dosen abad 21 kita akan tetap mampu memiliki aktualisasi diri dan eksistensi diri dalam rangka berkompetisi untuk menunjukkan keunggulan diri tanpa melepaskan bahwa kita harus memiliki sifat yang rendah hati untuk tidak menyombongkan diri. Jadi kekuatan itu yang kita bangun. Yang kelima, setelah kita memiliki super team, maka yang kelima, bagaimana kita berbagi ilmu untuk kemaslahatan. Jadi konteks ini setelah kita belajar dan membelajarkan diri, menguasai materi, menguasai model pembelajaran dan metode pembelajaran inovatif, lalu kita punya super team, yang kelima, jangan lupa untuk dibagikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena apa? Dengan berbagi ilmu, kita tidak akan kekurangan ilmu, tapi akan meningkatkan ilmu kita, menambah wawasan kita, dan disitu akan meningkatkan derajat kita. Komitmen kita untuk bisa memanfaatkan waktu setiap saat untuk berkarya, menghasilkan karya-karya nyata. Kita lakukan upaya pengembangan profesi berkelanjutan, seperti kita menulis buku-buku
seperti ini, antologi puisi, ataupun juga buku-buku yang lain yang bisa menjadi karya nyata kita, itu menjadi bagian upaya kita untuk bisa merealisasikan secara legal. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Magister Strata 2, ini menjadi bagian penting untuk bisa kita kuatkan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Anda sebagai calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia harus menunjukkan keunggulan, menunjukkan pembeda yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi untuk mendukung upaya teman-teman berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, sehingga membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Miliki kekuatan dan motivasi sepanjang hari, dan itu akan menjadi motivasi agar kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, saya Muhammad Rohmadi, mengantarkan Anda untuk senantiasa belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Selamat dan sukses, salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Rohmadi tadi, ternyata kemampuan hard skill dan soft skill belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai guru abad 21. Ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh guru abad 21, mulai dari penguasaan materi, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat atau yang biasa disebut dengan lifelong learner, menguasai metode dan model pembelajaran yang inovatif, membangun super team, hingga bagaimana cara kita membagikan ilmu untuk kemaslahatan umum. Yuk mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, penguasaan materi. Seorang guru penting untuk menguasai materi pembelajaran agar dapat menyampaikannya dengan baik kepada murid. Penguasaan materi ini bisa diimprovisasi dengan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat atau yang biasa kita sebut dengan lifelong learner. Perlu disadari teman-teman bahwa guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Menurut saya, pendidikan itu tidak ada matinya, karena setiap tahun pasti akan ada murid baru, dan setiap tahun pula guru akan menemukan murid yang berbeda. Bahkan setiap hari pasti guru bisa berhadapan dengan tantangan yang berbeda. Tentu tantangan itu tidak hanya datang dari murid, tapi bisa dari lingkungan di sekitarnya yang terus berubah. Sebagai lifelong learner, guru harus memiliki mindset bahwa sumber belajar itu dapat datang dari mana saja, termasuk dari murid-muridnya. Guru bukan lagi sebagai pemberi informasi mutlak dan murid pasti menerima informasi tersebut. Namun, guru dan murid dapat mencari dan menerima informasi secara bersama-sama. Nah, dari situlah alasan mengapa penting seorang guru memiliki mindset lifelong learner. Yang ketiga, menguasai metode dan model pembelajaran yang inovatif. Metode dan model pembelajaran yang inovatif sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Guru perlu mendidik murid sesuai dengan zamannya. Maka dari itu, guru abad 21 perlu untuk menguasai atau menciptakan metode dan model pembelajaran yang inovatif agar dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi muridnya. Yang keempat, membangun super team. Agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan, tentu diperlukan keterlibatan antara guru satu dengan guru yang lainnya. Membangun super team menjadi salah satu alternatif solusi agar sesama guru dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru bisa bergabung dalam komunitas guru serta melibatkan kerjasama dengan pihak sekolah ataupun organisasi tertentu yang bermanfaat untuk mengembangkan dirinya agar menjadi lebih baik. Yang kelima, bagaimana cara membagikan ilmu untuk kemaslahatan umum? Peran guru bukan hanya untuk muridnya, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya.
Seorang guru diharapkan dapat membagikan ilmu untuk kemaslahatan umum dan menjadi sosok inspiratif atau role model bagi siapapun. Itu tadi penjelasan dari saya dan Pak Rohmadi. Sekarang, coba refleksikan diri Anda, apakah Anda sudah siap untuk menjadi guru abad 21? Tetap semangat dan sampai jumpa!